Aku punya satu pertanyaan. Kamu pernah enggak sih ketemu sama orang yang sebenarnya duitnya pas-pasan, tapi barang yang dia pakai mahal-mahal? HP iPhone paling baru, outfit full branded, nongkrong di kafe mahal. Tapi di balik itu, tiap akhir bulan dia malah minjam uang buat makan. Atau mungkin kamu punya teman yang sebenarnya banyak utang, tapi di media sosial dia kelihatan kayak orang kaya. Tiap hari posting jalan-jalan, beli barang mahal, pamer ini itu. Padahal baru kemarin dia curhat kalau dia lagi enggak ada uang. Kenapa sih ada orang yang sebenarnya enggak mampu, tapi maksa buat terlihat kaya? Bahkan ada yang lebih sering flexing dibanding orang kaya beneran. Sampai rela ngutang, masuk pinjol, atau bahkan terjerat judi online demi gengsi. Apa yang sebenarnya ada di kepala mereka? Aku yakin kamu pasti pernah kenal sama orang kayak gini. Atau jangan-jangan ini kamu sendiri? Kalau iya, video ini buat kamu. Karena di sini kita bakal bahas fenomena orang miskin yang makin miskin gara-gara pengen kelihatan kaya. Jadi, selamat datang. Ayo kita bahas masalah ini bersama-sama. Terlihat kaya versus beneran kaya faktanya, kita hidup di era ilusi kekayaan. Di mana terlihat kaya seakan-akan lebih penting daripada beneran kaya. Sekarang, orang lebih suka menilai seseorang dari penampilannya saja. Selama kamu bisa pamer barang mahal, orang bakal menganggap kamu kaya. Padahal, bisa jadi uang di rekening kamu nggak cukup buat bayar parkir. Dan disinilah masalahnya. Banyak orang yang terjebak dalam ilusi ini, mereka lebih takut dianggap miskin daripada benar-benar berusaha jadi kaya. Kenapa banyak orang makin miskin? Menurut aku, ada 3 alasan utama kenapa seseorang bisa jatuh miskin. Pertama, miskin karena keadaan. Ini adalah orang-orang yang dari lahir sudah berada di situasi sulit. Akses pendidikan terbatas, susah cari kerja, gaji kecil, ditambah harus menanggung keluarga. Mereka lahir dalam kondisi yang enggak mendukung mereka buat jadi kaya. Tapi aku sangat respect sama mereka yang tetap berusaha. Kedua, miskin karena gaya hidup. Ini tipe orang yang sebenarnya punya kesempatan buat lebih kaya, tapi borosnya enggak ketulungan. Tiap hari nongkrong, makan di tempat mahal, belanja barang branded. Akhirnya, keuangan mereka berantakan. Ketiga, miskin karena gengsi. Ini yang paling bahaya. Mereka rela ngutang, pakai pinjol, atau pay letter hanya buat terlihat kaya. Ironisnya, fenomena ini malah sering terjadi di orang-orang yang memang sudah miskin. Tapi kenapa mereka bisa sampai segitunya? Media sosial dan perangkap gaya hidup. Ada teori yang bisa menjelaskan ini, namanya social comparison theory. Teori ini bilang kalau manusia secara alami suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Dan dulu, perbandingan ini hanya terjadi di lingkungan sekitar. Tapi sekarang, lewat media sosial, kita membandingkan diri dengan orang yang bahkan nggak kita kenal. Kita lihat orang pakai barang mahal, liburan, nongkrong di tempat fancy. Terus, tanpa sadar, kita merasa harus ngikutin standar itu. Padahal, yang kita lihat di media sosial bukan kenyataan sepenuhnya. Itu cuman versi terbaik dari hidup mereka yang udah difilter biar kelihatan sempurna. Dan kalau kita sudah terjebak dalam ilusi ini, kita bakal masuk ke teori berikutnya, yaitu efek Diderot. Perangkap barang mewah. Teori ini bilang kalau satu barang mewah bisa memicu kita buat beli barang mewah lainnya. Misalnya, kamu beli iPhone 16 Pro Max, tapi motor kamu masih pakai yang lama. Masa sih iPhone 16 Pro Max naiknya motor butut? Akhirnya, kamu kepikiran buat beli motor baru, minimal Vario. Terus, setelah itu, kamu mulai mikir soal outfit. Masa iya, naik motor baru, HP baru, tapi bajunya masih pakai kaos biasa? Akhirnya, kamu beli baju mahal, beli sepatu branded. Dan ini nggak akan pernah selesai. Kamu bakal terus-terusan merasa perlu upgrade, sampai akhirnya keuangan kamu berantakan. Banyak orang yang akhirnya terjebak di gaya hidup kayak gini, sampai rela ngutang pakai pay letter atau pinjol. Tapi kenapa mereka bisa seberani itu? Present bias, nikmati. Sekarang, sengsara. Nanti. Ini ada kaitannya sama yang namanya present bias. Manusia lebih condong menikmati kepuasan instan,
daripada mikirin konsekuensi jangka panjang. Makanya, banyak orang lebih memilih hidup mewah sekarang, walaupun tahu nantinya bakal sengsara. Dan yang lebih parah, di masyarakat kita, miskin sering dianggap sebagai kegagalan. Orang lebih takut dicap miskin daripada benar-benar jadi miskin. Mereka rela kerja keras hanya buat beli barang yang dianggap simbol kekayaan, meskipun sebenarnya mereka belum mampu. Dan akhirnya, banyak yang terlilit utang hanya karena gengsi. Bagaimana supaya enggak terjebak? Kalau kamu sadar bahwa ini adalah lingkaran setan yang bikin kamu makin jauh dari kebebasan finansial, maka inilah waktunya buat berubah. Pertama, sadar bahwa validasi sosial itu enggak sepenting yang kamu kira. Orang lain enggak akan terus-terusan mikirin apakah kamu pakai iPhone atau HP murah. Mereka lebih sibuk dengan hidup mereka sendiri. Pamer barang mewah itu enggak ada gunanya, karena besok orang juga bakal lupa. Kedua, ubah tujuan hidup kamu. Fokuslah buat jadi kaya, bukan cuma terlihat kaya. Salah satu pelajaran dari buku Psychology of Money adalah cara seseorang memperlakukan uang lebih penting daripada seberapa banyak dia tahu soal uang. Kamu bisa lulusan ekonomi terbaik, hafal semua teori finansial, tapi kalau kebiasaan keuangan kamu jelek, kamu tetap bakal jatuh miskin. Ketiga, kurangi media sosial. Ini racun utama yang bikin standar hidup kita jadi nggak realistis. Semakin jarang kamu lihat konten flexing orang lain, semakin tenang hidup kamu. Karena pada akhirnya, kebahagiaan itu nggak datang dari ngebandingin diri dengan orang lain, tapi dari hidup yang sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Sekarang, coba tanya ke diri sendiri, apakah aku rela terus hidup dalam tekanan dan utang cuman buat diterima oleh orang-orang yang bahkan enggak peduli sama aku? Atau lebih baik aku mulai fokus buat beneran jadi kaya daripada sekadar terlihat kaya? Kalau menurut kamu gimana? Apakah kamu masih memilih memenuhi gengsi demi diterima orang lain? Atau kamu punya sudut pandang yang berbeda? Silahkan tulis di kolom komentar.